Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah sampai ke video ini. Mudah-mudahan video ini bisa kalian belajar matematika di persiapan penilaian akhir semester 2 ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 39. Karena ini soalnya adalah pengurangan, maka kita coba konsentrasi ke bagian yang sudah di lihat sini ya. Ini kan ada dua persamaan ya, ada dua bentuk aljabar nih. Nah, maka yang diproses untuk pengurangan itu adalah mereka yang sejenis sukunya ya. Kalau yang pangkat 2 dengan yang pangkat 2, kalau yang punya variabel x dengan yang variabel x, yang konstanta dengan konstanta juga ya. Nah, sekarang bisa langsung 9x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2, 9 dikurang 5 berarti 4, berarti 4x pangkat 2. Oke. Selanjutnya di sini ada x ya. Kemudian ditambah x dikurangi min 7x. Kenapa jadi min 7? Karena ingat bahwa konsep pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Maka berarti ini sebenarnya ditambah minus 7 seperti itu ya. Nah, jadi pada saat dikurangi kembali, maka kalau bentuknya bisa seperti ini ya. Kalau misalkan dituliskan berarti x dikurang min 7x. Nah, karena sudah seperti ini, nah bertemu yang seperti ini maka bisa kita ubah menjadi tanda tambah. Nah, ya, karena minus ketemu minus tadi. Nah, kalau x ini berarti dia 1 ya, karena tidak ada angka di depannya, berarti 1x tambah 7x berarti 8x. Nah, saya ulangi lagi ya. Kan awalnya tadi x ya. Ini x dikurang min 7x. Ya, saya ulangi. Nah, x dikurang minus 7x. Proses yang jadi tambah tadi itu karena dikurang dengan minus ya, maka berubah menjadi tambah. Nah, berubah menjadi tambah sehingga 1x ditambah 7x itu berubah menjadi 8x. Oke, clear ya. Nah, selanjutnya kita ke sini konstantanya min 4 dikurangi plus 2. Nah, berarti kalau dituliskan di prosesnya itu adalah min 4 dikurang 2. Nah, ya. Min 4 dikurang 2 itu berarti kalau di kaidahnya kan pengurangan ya. Pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Maka bisa saja ditulis seperti ini ya. Nah, kok jadi tambah? Nah, saya ulangi ya. Tadi kan dia dikurang, di sini positif ya, positif 2, maka kita bisa langsung 2 tulis di sini. Nah, kemudian ini kan jadinya min 4 dikurang 2 ya, min 4 dikurang 2. Nah, min 4 dikurang 2 dia sudah punya keperluan atau tagihannya 4 juta, kemudian perlu lagi tagihan 2 juta, maka total tagihannya itu adalah 6 juta. Itu analogi sederhananya saja ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam matematikanya bisa seperti ini, karena dia dikurang 2, maka pengurangan itu kan penjumlahan dengan bilangan negatif ya. Maka berarti tambah negatif 2. Ini juga kan 8x kurang 4 itu sebenarnya penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, berarti bentuknya kan kayak gini. Nah, maknanya ya, negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, berarti sudah jelas ya, negatif 4 tambah negatif 2. Tagihannya 4 tambah lagi tagihan 2. Berarti tagihannya 6. Nah, sekarang karena ini adalah penjumlahan dengan bilangan negatif ya, penjumlahan dengan bilangan negatif berarti bisa disingkat menjadi kurang. Nah, seperti itu prosesnya ya. Memang agak jelimet ya, tapi itu adalah cara cepatnya. Nah, sekarang coba saya pakai cara yang lambat lagi ya, supaya ada versinya. Saya tuliskan secara diulang lagi yang ini ya. Saya tuliskan ulang. Nah, sekarang
kemudian dikurang, maka tanda kurang, kemudian saya buka dalam kurung, diisi dengan yang ini ya. Nah, oke. Nah, nanti kita tampilkan juga cara cepatnya ya, sebagai pembantuan efisien mana ya, atau kalian lebih suka yang mana. Selanjutnya, kalau sudah di tahap seperti ini, maka yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan mereka dari dalam kurung. Nah, yang ini kan keluar dari dalam kurung ya, dari positif 9 menjadi min 9. Karena di luar kurung ya itu sifatnya kali. Berarti di sini sebenarnya ada min 1 ya. Tapi angka 1 tidak dituliskan. Min 1 kali 9 hasilnya min 9. Nah, kemudian di sini kan tadi min 1 ya. Min 1 kali min X berarti jadinya positif X. Kemudian min 1 kali min 4 maka jadi positif 4. Kalau tandanya sama dengan yang dikalikan maka jadi positif. Nah, sama dengan yang luar ya. Nah, kebetulan sebenarnya ini tidak sama maka jadi minus. Oke. Langkah berikutnya sudah seperti ini, kita urutkan. Nah, ya. Jadi setelah seperti ini kita urutkan kembali. Nah, ya, sudah kayak gini diurutkan lagi ya. Nah, dengan yang satu suku. Nah, pengurutannya harus membawa sifat operasi yang di depannya. Nah, kalau saya ambil kalau saya mau ambil 9x pangkat 2 untuk pindah di sini supaya mendampingi 5x pangkat 2, maka harus satu set ya, atau satu paket dengan angka tanda kurang di depannya. Oke, kita pindah. Nah, kemudian 7x, temannya yang mana yang 7x ini? 7x temannya adalah plus x. Oke, kita pindah, kita maju di depan 2. Nah, min 5x pangkat 2 sejenis dengan min 9x pangkat 2 bisa dioperasikan. 7x sejenis dengan x, 2 sejenis dengan 4. Oke, baru bisa selesaikan. Oke, nah ini ya, saya copy dulu satu deh, saya copy. Nah, ya. Oke. Ya. Nah, ini saya kosongkan dulu ya. Nah, ini saya juga kosongkan. Ini juga saya kosongkan ya. Nah, oke. 5 dikurang 9. 5 dikurang 9 kan berarti berapa? 5 kurang 9. Sudah jelas ya, 5 kurang 9 itu adalah min 4. Nah, berarti min 4. Kemudian 7x tambah x berarti 8. 2 ditambah 4 berarti 6. Nah, itu ya. Kalau pakai cara cepat seperti tadi ya. 5x dikurang 9x pangkat 2 maka dapatnya min 4x pangkat 2. Kemudian 7x dikurangi minus x. Pengurangan dengan minus berarti penjumlahan ya. Nah, 7x ditambah x berarti 8x. Selesai. 2 dikurangi minus 4. Pengurangan dengan bilangan negatif berarti penjumlahan. Maka 2 ditambah 4 hasilnya 6. Nah, seperti itu. Silahkan kalian lebih cocok yang mana, pakai cara pertama yang cepat tadi atau bisa pakai yang seperti ini. Monggo silahkan dipilih ya. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bisa kita pakai cara cepat juga ya. Nah, untuk soal nomor 41 ini berarti kita bisa langsung jawabannya 9x pangkat 2 dikurang 5x berarti 4x pangkat 2. Selanjutnya min x dikurang 7 berarti min 8x. Min 4 dikurang min 2 berarti min 6. Jadi syarat untuk menyelesaikan ini kalian sudah selesai atau sudah mapan di pengurangan dan penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, mudah-mudahan ini cukup membantu dalam mempelajari kisi-kisi ulangan ini. Terima kasih.